Halo saudara, kembali lagi kita kali ini mau membahas salah satu topik yang sedang viral adalah mengenai pagar laut yang ada di Tangerang. Seperti yang kita tahu bahwa pagar ini cukup misterius karena pemiliknya secara tidak langsung tidak diketahui bahkan oleh pemerintah. Tapi selain dari siapa pemiliknya yang memang dibahas sama masyarakat umum, kita juga perlu tahu nih kira-kira dari segi hukum bagaimana sih tentang permasalahan ini. Langsung saja bergabung dengan saya, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Ari. Halo Prof. Ari, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, Prof. Ari, kita mau nanya nih Prof tentang isu yang saat ini sedang hangat ya dibicarakan oleh masyarakat, yaitu tentang pagar laut yang misterius pemiliknya itu siapa yang ada di Tangerang. Ya, Oke Prof, kira-kira terkait dengan pagar ini ya, dari dasar dulu nih Prof kita tanya. Hukum apa aja sih yang dilanggar oleh si pemilik pagar yang masih istilahnya anonim lah? ya. Yang jelas ini melanggar aturan penataan ruang laut, ya. Hmm. Karena penataan ruang laut ini yang merupakan domain dari pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya. eh, untuk kemudian mengatur ya dan mengizinkan siapa saja yang dapat dan boleh untuk melakukan pemanfaatan ruang laut tersebut, ya. Dan ya kalau dikatakan misteri tentu harus ada yang mengaku, ya, tapi dalam Betul. kenyataannya eh, pihak pemerintah pun merasa tidak pernah memberikan izin. Demikian. Ya. Baik Prof, ngomong-ngomong soal pemerintah dan perizinannya, sebelum ngomong lebih jauh, seharusnya kan kalau ini adalah pagar yang ilegal, pemerintah pasti bisa membuktikan ya melalui dokumen-dokumen. Tapi ini terkesan bahwa pemerintah saling lempar nih. Ada yang nggak tahu, ada yang membilangkan bahwa menunggu pengakuan dari si pemilik. Tapi memang kira-kira instansi apa saja, siapa saja sih, Prof, yang memang berwenang terkait dengan pagar laut ini? Ya, sebetulnya dari perkembangan yang terbaru, ya, saya sudah melihat dari media bahwa Kementerian KP atau Kelautan Perikanan sudah melakukan investigasi dan Ya. kemudian sudah menyatakan bahwa pagar tersebut ilegal, begitu ya, dan sekarang sudah dijaga oleh aparat dari KKP. Namun demikian, instalasi yang sebesar itu, ya, 30 kilometer sekian dengan struktur yang demikian sangat jelas terlihat, ya, ini menjadi pertanyaan kepada pengawasan dari lingkungan laut itu sendiri, ya. Karena kalau boleh saya sampaikan, aparat penegak hukum di laut Indonesia itu ada 6 instansi yang memiliki kapal patroli, ya. Yang pertama, ya, ada dari Kementerian Perhubungan, ya, yaitu KPLP, ya. Kemudian ada dari polisi, yaitu polisi air dan udara, ya. Kemudian ada dari Kementerian Keuangan, yaitu kapal patroli dari Bea Cukai. Kemudian ada dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu dari KKP, ya, PSDKP untuk melakukan pengawasan terhadap perikanan dan penataan ruang laut. Kemudian ada Bakamla, ya, ada Badan Keamanan Laut, ya. Terakhir ada TNI Angkatan Laut, begitu. Jadi kalau misalnya wilayah laut yang notabene di sekitar atau dekat dengan wilayah Jakarta, di mana sebagian besar lembaga penegak hukum itu berada, ya, menurut saya sulit ya untuk mengatakan bahwa tidak ada yang melihat, ya. Karena pembangunan itu kan pasti lama, ya, karena panjang dan besar, begitu. Nah, ini yang Nggak satu kemudian, malam jadi ya Prof, iya, pembangunan bukan itu. Roro Jonggrang juga. Nah, ini kemudian perlu Iya. dipertanyakan. Kenapa pemerintah kemudian, ya, kalau saya boleh kecolongan, ya, begitu ya, kenapa? Hmm. Nah, apakah inilah yang kemudian perlu dijelaskan oleh pemerintah, kenapa hal ini bisa terjadi? Dan yang paling penting adalah ada pertanggungjawaban secara hukum, ya. Ya, kita namanya manusia, ya, mungkin saja ada oknum-oknum, ya, yang perlu kemudian diluruskan, begitu. Kalau memang ada unsur atau oknum dari pemerintah yang katakanlah melanggar hukum, membiarkan itu terjadi, ya silakan tunjukkan kepada masyarakat bahwa ada konsekuensi hukumnya, gitu. Mengenai laut ini kan memang domain publik ya, Prof. Betul. Kira-kira, secara garis besar saja ya, Prof, apa saja sih hak-hak, masyarakat warga negara Indonesia yang Hmm, terlanggar nih dengan adanya pagar ya, laut ini? ya. Seperti yang Mbak sampaikan tadi, ya, pesisir dan laut itu adalah wilayah publik, ya. Yap. Jadi ini tidak bisa dimiliki oleh perorangan dan kelompok. Karena setiap orang punya hak ke sana, ya, dan itu dikuasai oleh negara.
Dan ketika itu edukasi negara, maka negara dalam ini kemudian dijalankan oleh pemerintah harus kemudian mengatur ya dan mengelola ruang publik tersebut dengan sistem perizinan supaya ini dapat dipastikan dinikmati oleh semua pihak atau seluruh rakyat Indonesia gitu. Tadi Prof sempat menyinggung tentang mengatur dan mengelola. Berarti kalau di sini pemerintah itu punya kewenangan ya Prof, terkait dengan pengaturan dan pengelolaan wilayah Ya. pesisir ini, apakah dalam permasalahan ini pemerintah dinilai cukup lalai dalam pengaturan dan pengelolaannya, Prof? Sebetulnya dari sisi regulasi sudah jelas, sudah banyak Iya, regulasinya ya. Tapi ya namanya pelaksanaan itu kan banyak faktor yang mempengaruhi ya Mbak. Mulai betul. dari sumber daya manusia, kemudian sumber daya tadi apa namanya peralatan dalam melakukan pengawasan ya. Dan ya jangan lupa masyarakat itu sendiri yang kemudian katakanlah melakukan tindakan-tindakan yang koruptif misalnya seperti itu. Kemarin sempat juga dari Kementerian KKP menyatakan bahwa, mereka mulai melakukan penyelidikan. Mereka harusnya 30 hari, tapi menegaskan bahwa menjadi 20 hari dan kalau sampai dalam 20 hari tidak ada yang mengaku, maka mereka akan menindak tegas dengan cara mencabut pagar sepanjang 30 kilometer itu ya, Prof. Tapi sebenarnya secara hukum, apakah memang pemerintah harus, melalui proses penyelidikan dulu terhadap pagar yang ilegal ini? Karena kan tidak ada pemiliknya, Prof. Kalau ilegal seperti ini apakah harus ada proses penyelidikan dulu, menunggu 20 hari dulu baru bisa dicabut, atau pemerintah punya kewenangan untuk langsung saja mencabut pagar itu, Prof? eh Sebetulnya ya saya melihatnya begini, sebetulnya pemerintah bisa saja langsung mencabut begitu kan ya, Iya, tapi kan ini eh, perlu pertanggungjawaban ya, karena mencabut pagar pun itu butuh butuh tenaga, biaya dan waktu kan gitu. betul, Prof. Kalau misalnya kita tahu siapa pemiliknya ya, ya kan dia harus bertanggung jawab. Anda bersalah tanpa izin, Anda harus bertanggung jawab untuk kemudian mengembalikan kepada keadaan seperti semula begitu. Atau kemudian kalau tidak ada yang mengaku, ya berarti kan ini ada pemerintah nih kemudian mengeluarkan sumber dayanya untuk mengembalikan seperti semula dan itu kan butuh dana segala macam kompensasi lah Iya. gitu ya. Nah, sekarang sudah itu berarti kan pemerintah melakukan penyelidikan dan kalau ketahuan ya, nah ini bukan hanya ranah perdata tapi pidana juga bisa masuk begitu. Oke, Prof, kalau kita berarti tadi ngomongin juga ada selain ranah perdata, ada ranah pidana juga. Ya. Nah, kira-kira apa sih sanksi yang akan diterima oleh, si pemilik pagar ini kalau sampai akhirnya mereka mengaku atau memang, pemerintah yang mengetahui sendiri siapa pemilik pagar ini? Ya, tentu nanti kan ada proses hukum selanjutnya ya. Ya, Nanti ada dari sisi penyidik ya, kemudian akan menentukan ya kira-kira regulasi mana yang akan dikenakan ya, pasal mana yang kemudian akan disangkakan ya, butuh bukti-bukti ya segala macam supaya nanti lengkap untuk kemudian disampaikan kepada kejaksaan untuk meneruskan untuk ke proses pengadilan. Demikian, Mbak. ada satu pertanyaan terakhir, Prof. Karena ini domain publik ya, bukan ranah sebenarnya bukan domain, privat. Jika memang nantinya mereka mengaku kemudian, mereka mencabut sendiri pagar ini, apakah ini bisa diselesaikan secara damai saja atau memang tetap harus ada sanksi bagi, si pemilik pagar ilegal ini, Prof, secara hukum? eh Gini, saya melihatnya sekarang tergantung pemerintah ya, karena kan Baik. penegak hukum pun itu bagian dari pemerintah ya. Eh, Sepanjang misalnya belum ada kerugian yang signifikan terjadi ya, menurut saya mungkin ya dengan kemudian eh, pihak tersebut kemudian bisa menunjukkan bahwa niat baiknya kemudian mengembalikan keadaan seperti semula, ya mungkin ini bisa dipertimbangkan untuk penyelesaian di luar pengadilan ya. Tapi kemudian kalau memang misalnya dinyatakan ini sudah jelas-jelas melanggar aturan yang ada ketentuan pidananya ya, ya silakan diproses saja supaya ada efek jerah. Jadi tidak ada lagi pihak-pihak yang kemudian merasa bahwa dengan kekuasaan atau pengaruh gitu ya bisa melakukan yang dikehendaki di Republik ini. Prof. Ari, terima kasih banyak untuk waktunya ya, Prof. Penjelasannya sangat Sama-sama. menjawab pertanyaan banyak sekali netizen yang ingin tahu sebenarnya terkait hukum laut. Baik, terima kasih Prof. Ari. Selamat Baik, melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore, Prof. selamat sore. Baik, tadi saya sudah berdiskusi mengenai pagar laut yang ada di Tangerang bersama dengan salah satu guru besar dari hukum internasional di Universitas Indonesia,
Dan cukup banyak yang dibahas, salah satunya adalah ternyata ada 6 penegak hukum yang punya kewenangan di wilayah laut di Indonesia. Nah, kira-kira menurut kalian seperti apa? Apakah kasus ini memang sangat merugikan masyarakat secara umum atau punya pendapat lain? Silahkan berikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.